Alhamdulillah, sampailah kita pada ayat 59 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum." Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum sumpah-sumpah kita itu yang laghun, sumpah yang tidak diniatkan. Tetapi walakin yu'akhirukum bima aqadtum al-ayman. Bima aqadtum al-ayman. Kita telah menghukum atas sumpah-sumpah yang memang sengaja kalian niatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, hendaknya kita itu dalam hidup menjaga lidah kita. Menjaga lidah kita itu bisa terjadi kalau kita itu menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita itu bisa terjadi kalau hati kita itu tenang. Jadi tidak mungkin kalau hati itu gelisah bisa berpikir dengan benar. Berpikir dengan benar tidak dengan salah, tidak akan menghasilkan perbuatan yang benar. Karena hatinya gelisah, pikirannya pun salah, perbuatannya juga salah. Jadi sebelum ayat ini mengajarkan kepada kita, hendaknya kalian itu sebelum bersumpah berpikir dulu. Jangan membiasakan diri kalian itu asal bicara, gitu ya. Asal berbicara. Saya tidak akan, seperti yang sudah kita baca pada ayat sebelumnya, ya, pada ayat 788, di mana mereka itu tidak mau makan ini, tidak mau kawin. Kenapa harus bersumpah dengan hal yang jelek? Ya, bersumpah dengan hal yang baik. Ya, bersumpah dengan hal yang baik itu tujuan jelek. Tidak mau makan, tidak mau kawin, misalnya. Lalu untuk apa diciptakannya makanan yang baik? Ada makanan yang baik tidak dimakan. Ada orang perempuan tidak dikawin. Jadi buat apa kita hidup di dunia? Gitu ya. Kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk merasakan nikmat Allah Taala. Kalau hewan itu dia tidak perlu merasakan makanan dia. Yang penting ada yang dimakan supaya kenyang, supaya tidak mati. Itu hewan. Maksudnya tidak dirasakan, oh ini buah ini enak ya. Ya, buah ini enak, buah ini enak. Kita kalau itu membahagiakan, menenangkan, menjadi mulia karena kawin. Seorang pria Allah Taala diberi kemampuan untuk memuliakan seorang perempuan. Itu kemampuan sudah ada. Kemampuan sudah ada. Juga orang perempuan. Kalau dia tidak menggunakan kemampuan ini, berarti dia tidak mulia. Sebenarnya berpikir, manusia itu ada diberi kemampuan berpikir agar dia mulia. Kalau tidak berpikir, ya dia mulia dia. Tidak berpikir dia. Manusia itu mulia, dia berpikir. Dia berpikir itu menghasilkan perbuatan. Berpikir menghasilkan perbuatan. Kalau tidak bisa berpikir, jangan berbuat dulu. Jangan ngomong. Saya tidak bisa ngomong sekarang karena saya masih belum bisa berpikir, berarti bertindak. Kenapa saya belum bisa berpikir? Saya perlu data. Saya baca dulu datanya lengkap, harus saya putuskan. Karena saya tidak punya data untuk saya pikirkan, ya saya harus memutuskan. Begitu ya. Itu manusia namanya, bukan asal ngomong. Oh, tidak apa-apa, begini. Oh, boleh. Ya, dokter misalnya ada apa saya datang, nggak pakai nulis sih. Saya tahu, oh ini kan loh, nggak boleh. Apa gejalanya ditulis? Gejala itu berarti obatnya ini. Berasal, oh ya ini obatnya bukan begitu. Ada datanya. Data letakkan di kepala untuk berpikir. Jadi kita hendaknya kita membiasakan diri kita untuk menenangkan jiwa kita. Ala bidzikrillah
Dengan berzikir hati kita jadi tenang. Setelah tenang, tindakan itu bukan hanya berbulu, tidak dari ilmu. Apakah perlu loh? Ya. Setelah hatinya tenang, pikirannya berkata, apakah Anda perlu berbuat begini? Apakah Anda perlu berkata begini? Ya. Orang itu diukur dari ucapannya. Semakin orang itu banyak berbicara, semakin berkualitas. Banyak berbicara tidak berkualitas, ada fotonya dia. Semakin dia sedikit berbicara, semakin berbeda ucapannya. Tentunya Nabi SAW. Nabi banyak sekali dia berpikir sama sahabat. Kalau perlu dia ngomong, kalau tidak ngomong. Karena beliau sebelum berbicara, memayantikan hawa, idwa ila wahyu yuha. Berbicara dengan langsung dengan wahyu. Kalau kita terima wahyu, kita punya pikiran, ya akan bicara betul dulu. Kira-kira perlu tidak saya berbicara? Kira-kira kalau saya itu berbicara itu orang ini bisa tidak dinasihati? Saya tahu, yang saya bicarakan benar. Tapi kira-kira orang bisa tidak dinasihati? Kalau orangnya kira-kira tidak dinasihati, ya jangan kita menghabiskan waktu. Nanti kita berkelahi dengan dia. Sehingga hidup kita itu bernilai. Jangan asal tidak memutuskan sesuatu bersumpah, tidak boleh. Karena asal-asalan ini juga salah. Allah Ta'ala memberikan hukumannya hukumannya adalah it'amu 'asharati masakin, memberikan makanan kepada 10 orang. Nasi bungkus, tidak boleh. Gitu ya. Nasi apa? Nasi mandi benar aja. Ini awsati ma tut'imun ahli. Yang terbaik yang kita berikan kepada keluarga kita. Gitu ya, yang terbaik. Itu ya, makanan yang mahal kita berikan kepada keluarga kita, disambut. Bukan salah, tidak boleh makan yang mahal. Yang satu kotak itu kotak, 70.000. Mulai kalian 10.000. Ngomong saja, salah. Ada salah sama ngomong, tidak boleh. Diberikan kepada 10 orang. Tidak itu saja, masih ada lanjutannya. Au kiswatuhum, mahal ini. Mahal, repot. Au tahrir raqabah. Ini paling mahal, membebaskan budak. Faman lam yatfasiyam 3 ayam, siapa yang tidak bisa puasa 3 hari betul-betul. Supaya sadar dia, ya, mulai sekarang saya akan menjaga lidah saya. Tidak asal ngomong, saya mau begini, saya tidak mau begini. Tidak boleh. Dzalika kafaratu aymanukum idza halaftum. Itulah kafarah kalau kalian bersumpah. Wahfadzu aymanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian. Loh, ngawur. Makanya kalau bersumpah jangan salah. Begitu kita melihat bahwa sumpah kita itu salah, ya langsung kita mengkafarah, menebus sumpah kita yang salah itu. Kenapa sih harus bersumpah? Saya bersumpah mau beri orang, beri aja. Nah, saya bersumpah dan mau kasih, kenapa harus mau kasih? Kalau mau beri, saya bersumpah tidak akan makan yang enak-enak, supaya ini belum tahu baunya ini. Sudah kena baunya pukis, baunya kamel, baunya kue lumpur, mau digoyang gimana? Lihat, ngomong sudah dipikir, belum tahu dia baunya biryani. Setelah bau ini enak memang. Begitu ya, lihat. Nanti bilang nggak mau, itu bau enak ya. Kita tidak mau ya. Kita berikan nasi biryani.
hadiah kepada singa, ada ribut ya. Kita kasih hewan ini, makanan ini, dia sama saja. Begitu ya, manusia lain. Manusia diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan, ya, untuk mengeksploitir kekuasaan Allah Ta'ala, untuk mengeksploitir kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, semua kemampuannya Allah Ta'ala itu disedot oleh manusia. Allah menciptakan tandingan makhluk yang kerjanya itu menyedot kemampuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merasa tertandingi dengan manusia. Kalau malaikat sholat, malaikat tidak bisa maksiat, tidak bisa maksiat. Malaikat tidak bisa membuat Allah Ta'ala murka, manusia bisa membuat Allah Ta'ala murka. Betul ya, manusia bisa membuat Allah Ta'ala murka. Tertantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makhluk yang bisa membuat dia murka, itu Allah Ta'ala tertantang. Ada makhluk yang bisa membuat mencari dari Allah Ta'ala juga tertantang, mau memberi. Betul ya, Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang menantang Allah Ta'ala. Bukan makhluk yang misalnya malaikat ya, ibadah ya sudah, hewan, tanaman. Bukan, manusia tidak punya kemampuan membuat Allah Ta'ala harus sabar pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga berbangga dengan manusia. Kita berbangga dengan manusia yang mau bangun malam, meninggalkan tidurnya yang enak. Berbangga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berbangga dengan seorang beriman yang tidak mau meninggalkan peperangan, mau jihad, dia berbangga Allah Ta'ala. Berbangga Allah Ta'ala. Allah juga murka dengan mereka-mereka yang maksiat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan kita meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah menjelaskan ayatnya agar kalian syukur, agar kalian bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi jalan keluar dari apa? Dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah itu mengundang apa itu? Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bagaimana supaya tidak dimurkai? Sedekah. Itu yang punya sedekah. Betul. Harus dibalik. Kalau khatam Quran, sedekah. Datangkan orang, kasih makan. Gitu ya. Jadi saya tidak tahu yang dibaca Taurat atau Injil dalam saya. Khatam dan undang orang. Khatam bacaan ini khatam apa? Gitu ya. Oh betul, kalau tanya khatam Quran, 30 juz. Terus bagaimana? Ya bilang gitu. Harus dibalik khatam undang orang. Maka jadi orang berharap sekali mau khatam lagi. Begitu ya, khatam lagi ya. Terus setiap kali khatam undang orang, menunjukkan rasa syukur bisa khatam Quran. Bukan hal yang gampang nih. Senang dia bisa khatam Quran. Alhamdulillah saya dikasih segala Allah bisa membaca Al-Quran 30 juz. Saya sedekah. Sedekah itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Makanya disebut tasyakuran. Ada merasa berbangga, merasa bahagia. Berbahagia dengan nikmat yang dia terima. Dan kalau orang menerima banyak nikmat tapi tidak keluar, tidak syukur dia, berarti tidak bahagia. Jadi kita kalau ingin mengukur kebahagiaan nikmat yang diterima oleh seseorang, ukurlah berapa banyak yang keluar dari yang diterima. Gitu ya. Jadi jangan lihat orang namanya banyak, ya mungkin. Lihat Bang Bisa uangnya banyak. Tetapi apa bisa dikeluarkan? Semakin banyak dia keluarkan rezeki yang dia terima, semakin bahagia. Bukan bahagia. Sama dengan orang misalnya dia punya makanan, lalu dikasihkan orang. Saya suka dengar. Itu sudah. Tapi kalau sak talam habis, waduh, itu jangan ini berat ini. Ya, sak talam 3 porsi lalu biasa aja. Betul ya, habis tahu campur bakso soto. Orang selalu lihat dia, oh udah cukup main, ini bukan manusia ini. Itu tidak bisa. Tapi kalau dia makan, ya ini orang kaya, itu masih orang segitu. Itu ya, dipuji orang. Nah, dipuji orang. Nah, dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Itu ceritanya. Teorinya begitu. Itu ya, bahagia dia. Dia bahagia kasih orang. Sebagaimana dia bahagia untuk dia terima rezeki. Begitu ya. Kalau dia tidak bahagia kasih orang, saya beritahu Anda, waktu terima rezeki tidak bahagia dia. Tidak bahagia. Mungkin sakit dia.
Lihat ya, ini persadaran. Nah, tapi kalau dia senang, saya bagi-bagikan, saya bagi rezeki, supaya semua orang tuh bahagia. Kenapa? Karena saya bahagia. Karena saya bahagia. Orang bahagia itu membahagiakan orang lain. Nah, sebenarnya orang susah menyusahkan orang lain. Nah, banyak. Itu susah orang itu. Jadi dia ganyak orang. Orang bahagia membahagiakan orang lain. Jadi pelajaran Allah Taala. Semua yang patut kita pahami. Sekarang kita masuk pada ayat yang lebih hebat, yaitu khamr ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Orang beriman, bukan ya ayuhan nas, tidak. Bukan begitu ya, bukan ya bani Adam, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Artinya ayat yang mau kita baca ini untuk orang beriman, bukan untuk manusia, untuk orang beriman. Kalau manusia saja tidak beriman, apa yang terjadi? Boleh kerjaan ini. Kalau orang beriman tidak boleh. Apa al-khamr? Dari kata khamar, menutupi akal. Disebut khamar karena menutupi akal. Wal maisir, ya. Wal maisir artinya yasar, gampang. Karena itu jadi kan gampang ya sudah. Wal ansab itu di banyak Ka'bah itu ada tempat-tempat untuk mengorbankan makanan untuk berhala-berhala. Ansab, itu ansab. Wal azlam itu anak panah. Ada apa itu tempatnya? Kita sebut kinana, tempatnya disebut kinana. Lalu dalamnya ada azlam. Ada tulisannya anak panah itu. Dikerjakan, jangan dikerjakan, kosong. Begitu. Sewaktu Abdul Muthalib mau menyembelih Abdullah alaihissalam, oleh orang Quraisy dilarang, jangan ditiru orang. Jadi bagaimana? Tanya Hubal. Hubal itu siapa? Robot, komputer, berhala, barang mati ditanyain. Tanya Hubal dia apa? Berangkat ke Hubal dia. Itu ada Islam dikocok. Setiap kali dia mengocok dinilai 20 ekor sapi atau unta, sehingga dikocok banyak 10 kali. Jadi nilainya Abdullah itu sama dengan 200 ekor unta. Kemudian itu dipakai dalam Islam, kalau bunuh orang diatnya 200 ekor unta. Begitu ya. Jadi kalau gitu ya, ada orang membunuh orang, suruh beli 200 ekor unta. Wah, nggak tahu. 1 ekor unta itu kalau 20 juta. Kok miliar, mungkin mahal jiwanya orang. Jiwanya orang mahal. Begitu ya, tidak murah. Karena semua orang mau menerima dia. Tetap ada yang minta hormat, tidak azlam. Suraqah bin Malik bin Yusuf, waktu dia dengar berita bahwa Nabi itu nilainya 100 ekor unta, dia tanya di Ka'bah dulu. Masuk azlam dia. Isinya pertama tidak boleh, kedua tidak boleh, yang ketiga juga tidak boleh. Wah, ini bagaimana ini? 100 ekor unta, 100 ekor unta, berangkat dia. Suraqah bin Malik bin Yusuf. Yang kemudian dia tidak berhasil membunuh Nabi karena dia kudanya masuk ke tanah. Gitu ya. Bisa kita bayangkan kalau yang namanya khamr yang menutup akal, maisir judi yang juga menutup akal, al-ansab memberikan sesajen kepada berhala, dan azlam itu anak panah mengundi. Kalau ini menjadi bagian dari hidup kita, bagaimana? Ya tidak mikir kita, tidak mikir. Begitu ya, tidak mikir kita. Sebenarnya ajaran kita logis. Makanan tidak boleh sampai menutup kepala akal, tidak boleh. Ya, judi, perbuatan judi, perbuatan yang tidak jelas. Perbuatan permainan tidak ada kejelasan. Ditambah lagi dengan memberikan sesajen itu kepada berhala yang mati. Berhala yang mati dan sesajen. Yang hidup perlu dikasih sesajen kepada yang mati. Kepada lautan, kepada gunung, kepada hutan. Ya kasih rezeki Allah Ta'ala, bukan berhala.
kemudian bertanya kepada Azlam, barang mati ini ditanya. Betul ya? Ini ditanya. Ini barang mati ditanya. Kesyirikan itu menjadikan manusia tidak berpikir, alias pembodohan. Kesyirikan itu pembodohan. Betul ya? Syirik itu pembodohan. Setiap tindakan syirik, yaitu menyatakan ada kekuatan Allah, pembodohan. Pasti manusia jadi bodoh. Pasti manusia jadi bodoh. Karena dia memohon kepada sesuatu yang tidak mampu. Coba kenapa dia, misalnya, ada orang sakit misalnya, tanya kepada berhala. Ini barang mati kok ditanya. Tidak masuk dia kan? Orang berjudi misalnya, orang berjudi, gambling. Itu tidak pasti itu apa sih? Ketidakpastian. Cara berpikir. Yang lebih lagi khamr. Khamr diminum. Berpikir dia. Apakah mulia seseorang itu kalau saya tanya begini? Mulia dia. Orang pusing karena sakit pusing. Mulia dia. Itu loh, ada orang pusing. Bisa kita tanya. Ya tak bisa. Betul ya? Ada orang yang hebat, yang petinju misalnya, pusing petinjunya. Kendaraan naik pusing, bisa suruh tinju, tapi bisa. Bisa. Betul ya? Dokter suruh ngobati pusing udah. Kepada orang. Betul ya? Pusing. Apalagi sakit lebih berat, apalagi pokoknya pada intinya tidak berpikir. Itu tidak mulia. Orang tidur mulia orang tidur itu. Tidak mulia orang tidur dia. Gitu ya. Apalagi orang mati. Apalagi orang mati sama dengan benda mati. Barang orang mati dan benda mati tak sama. Cuma orang mati jangan dimutilasi ya. Tidak boleh. Gitu ya. Tapi kalau berhala digergaji tidak apa-apa. Berhala dari kayu, dari batu. Dalam manusia jangan. Itu biasa apa? Gitu ya. Meminta mengharap kepada barang yang mati itu pembodohan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada barang yang mati, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajari Subhanahu wa Ta'ala, bukan diajari minta pada Nabi. Saya mengunjungi makamnya Nabi, saya minta tidak. Cuma sholat apa, ada sahabat yang duduk di situ untuk minta tidak. Minta pada Allah Ta'ala. Lewat, berarti dari sini. Lewat sholawat. Maka dia doa tidak diterima tanpa sholawat. Jadi sholawat itu media untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media sholawat. Itu ya, sholat itu media kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sholawat doa tidak terkabul, tidak terkirim doanya. Sholawat. Itu yang Allah Ta'ala ajarkan. Ya Nabi, yang Nabi ajarkan kepada kita. Begitu ya. Bayangkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan. Rijsun. Ya, baik. Mengenai khabar, bahwa khabar ini datangnya bertahap, ya, 3 kali. Ya, pertama, yas'alunaka anil khamr wal maisir. Mereka bertanya pada apa ya Rasulullah mengenai khamr dan judi. 219 Al-Baqarah 219. Dijawab ismun kabir. Wa mana fil nasi ismun akbar min al-iman. Dosanya besar dari manfaatnya. Kenapa ismun kabir? Lalu yang kedua, An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hatta ta'lamu. Beriman, kalian itu jangan mendekati sholat waktu kalian itu mabuk. Kalau tadi Allah belum melarang sebelumnya, cuma Allah sudah menyatakan gunanya ada, dosanya yang diakibatkan oleh khamar besar. Tapi belum ada larangan, cuma akibatnya saja. Lalu An-Nisa mengatakan kalau mau sholat jangan minum khamar. Kapan minumnya? Habis subuh tidur, jam 11 minum dia, lohor lah, sudah 12.
Atau zuhur asarnya bergerak ya. Ya sudah bisa asar, maghribnya tidak bisa. Habis itu maghrib tidak bisa. Ya sudah nanti malam, ya. Habis sisa subuhnya hilang, bisa. Tidak ada waktu. Tidak bisa orang dengan serta merta minum lalu sadarnya kembali, tidak gampang. Minum lalu kembali ya. Ya kalau apa dia bisa membatasi? Saya itu ya minum sekian saja, nggak bisa. Ada orang yang dia tidak membatasi dirinya, sebanyak mungkin. Sedikitnya pun tidak boleh. Lalu baru pada surat Al-Maidah 90 ini baru Allah Subhanahu wa taala benar-benar melarang melarang berapa? Baik, ceritanya pada waktu ada sebuah acara, di situ ada khamr. Apa yang terjadi kalau mereka minum khamr? Tidak sadar mereka, tidak sadar kedua kelompok, kedua suku baku hantam. Lalu ada pula sebuah acara juga. Setelah mereka minum khamr, jadi imam orangnya. Kuliah kafir. Sudah. La a'budu ma ta'budun wa ana a'budu ma ta'budun. Bagaimana? La a'budu wa ana a'budu. Tadi la a'budu wa ana a'budu ma a'budu. Dan saya menyembah apa yang kalian sembah. Bacanya tidak karu-karuan. Disebabkan mereka itu minum khamr. Kemudian yang terakhir adalah ayat 90 dari surat Al-Maidah. Allah Ta'ala mengatakan bahwa itu adalah min amal syaitan, perbuatan syaitan. Disebut perbuatan syaitan. Syaitan itu syaitan ba'udah, menjauh. Ya, syaitan, semua perbuatan yang membuat kita melupakan Allah Ta'ala namanya amal syaitan. Semua perbuatan yang membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya syaitan. Maka kotor itu. Itu perbuatannya syaitan. Perbuatan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan bahwa hadis ya, dari Rasulullah SAW, "Man la'ibadat", ya, siapa yang main jadu, faqad asallaha wa rasulah, telah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia itu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, "Mathalul ladzi yal'abu nar", perumpamaan orang yang main jadu, summa yaqumu shalah, dia salat, mathalul ladzi yatawadda bil qaih wa bil khinzir, seperti orang yang wudu, ya, lalu dia sholat, lalu dia wudu dengan nanah, ya, dan daging darahnya babi. Supaya lalu dia sholat, bagaimana? Ya, tidak diterima. Ya, karena memang yang namanya dadu, yaitu perjudian, membuat orang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan harta bukan untuk kebaikan. Wah, soal ini luas sekali. Perjudian ini menjadi sebuah bisnis internasional. Nilainya besar sekali, nilainya. Sama dengan tertariknya orang pada narkoba. Narkoba. Kalau khamr itu sudah, kalau yang dimaksud khamr itu biasa, itu sudah biasa. Narkoba. Ada yang juga sampai dengan narkoba, perjudian internasional. Kalau narkoba mungkin ada pihak-pihak yang masih mengharamkan larang. Tapi kalau perjudian legal, resmi, perjudian bisnis, itu yang diresmikan itu. Bisnisnya yang diresmikan. Mungkin di negara kita dilarang, tapi di negara di sekitar kita, negara-negara kami sekitar kita membolehkan perjudian, membolehkan. Mungkin mereka melarang narkoba, tapi khamr boleh. Khamr boleh, judi boleh. Apa terjadi?
uangnya hanya mengalir di situ saja, yaitu mereka sengaja. Nah, uang itu hanya mengalir di perjudian. Apa yang terjadi? Mereka mencari harta bukan untuk kebaikan, tapi untuk berjudi. Nah, kalau zaman jahiliyah, judi itu pakai utang. Yang menang pertama dia dapat bagian yang paling banyak. Lalu yang menang kedua dapat bagian seperti ini. Lalu bagian seperti ini yang sedikit tambah sedikit tambah sedikit. Yang kalah membayar semuanya. Orang jahiliyah itu tidak makan hasil judi. Betul ya? Memang karena itu hasil yang kotor. Memang orang berjudi tidak mau makan hasil judi dia. Tidak mau. Segera suatu keasyikan saja. Senang dia berjudi. Tetapi akibatnya dia menggunakan harta tidak untuk kebaikan. Dia untuk begitu saja. Dia dapat uang banyak, pakai lagi. Uang banyak, pakai lagi. Uang terus. Mulai dari ratusan juta, miliaran, triliunan dipakai itu. Apa hasilnya? Ya berputar di situ saja uang itu. Berputar situ saja. Ini orangnya tidak minum khamr. Kalau minum khamr lebih hebat lagi. Tidak bisa berpikir dia. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa berpikir lah. Begitu ya. Ini mesti kita pahami. Islam itu mengajarkan kita untuk bertindak yang buat kita mulia. Kalau orang tidak berpikir itu bukan suatu kemuliaan. Lalu memberikan harta tidak digunakan untuk kebaikan. Lalu kemudian memberikan sedekah kepada berhala yang sudah mati, lalu menggunakan azlam mengundi, itu semua jauh dari pikiran, dari akal, yang itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah itu semua agar kalian itu tuflihun, menang, selamat. Kenapa bukan la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tashkurun? Mestinya kan kalau syukur iya ya, ternyata tidak ada gunanya. Atau takwa, wah itu membuat saya mau bertahan. Tapi tidak tuflihun, selamat. Nah, itu ya, tuflihun itu kita selamat dari perbuatan yang membuat kita hancur. Artinya nilai kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan ini hebat sekali. Misalnya begini, Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang banyak ingat pada Allah Ta'ala agar kalian itu bukan la'allakum tattaqun, tidak. Ya, bukan la'allakum tattaqun. Itu hasil dari zikir yang ketika membawa kita pada ketakwaan masih lebih kecil dibanding tuflihun. Artinya hasil akhir, itu menang. Makanya kalau kita sholat azan hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Orang yang menang di dunia, menang dari kesesatan, disebut al-muflihun. Kalau surga, kalau masuk surga, faizun. Begitu ya. Kalau susi animan, kalau khajana faqad faz. Faizun. Kalau belum masuk surga di dunia sudah menang, tapi kata bahasanya diganti muflihun. Jadi kalau orang itu banyak zikir, itu menang, itu kemenangan. Sebaliknya, ini tadi perbuatan ini yang Allah Taala katakan, saya baca ayat 91, innamal syaitanu ayyuki'a bainakum adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah Ta'ala itu, syaitan itu kepingin agar ada al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Di mana? Fil khamri wal maisir. Hasil dari khamr dan maisir. Karena orang tertentu khamr, aku hantar. Karena judi kalah, aku hantar. Ada adawah, permusuhan, ada kebencian. Masih ada lagi. Wa yasuddakum 'an dzikrillah, kan juga kalian dari Allah Ta'ala. Dan tentunya ma'anis sholat, jelas sholat, mengikuti sholat itu. Kalau sudah lupa kalau Ta'ala, ya sholatnya juga hilang. Jadi Allah mengatakan muflihun, tuflihun, ini hasil akhir.
Artinya kalau seseorang itu bisa menghindarkan diri dari khamr, dari judi, dari bela sesaji kepada barang mati, dan mengharap kepada yang azlam, undi-undi tadi, tidak benar dia. Masih ada lagi dalam surat Al-Imran, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang banyak ingat kepada Allah agar kalian itu menang. Gitu ya. Nah, tujuannya khamr, 4 hal itu menghalangi kita dari ingat pada Allah Ta'ala. Jadi ukuran kemenangan seseorang itu apabila dia berhasil mengingat Allah Ta'ala sebanyak mungkin. Nah, gunanya perbuatan ini membuat kita lupa pada Allah Ta'ala. Begitu ya, ini kita bolak-balik. Enggak, saya tidak kuatnya betul lagi. Saya ada minum khamr kok. Saya ada judi kok. Saya tidak ada ansop, tidak memberikan pada yang saya juga tidak. Ya tetapi karena tidak ingat kepada Allah Ta'ala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak tenang jiwanya. Karena hatinya tidak tenang, dia masih dikuasai hawa nafsu. Karena masih dikuasai hawa nafsu, pikirannya masih salah. Saya kalau sedekah bagaimana ya? Saya punya anak ya, mau sekolah mau ini lah. Kira-kira kalau saya itu sedekah, apa nanti ada gantinya? Ya saya terus setan, kemudian sedekah ya. Saya ingatkan, saya orang baik ya kata setan. Kalau kamu tidak punya uang, tidak ada yang ngasih, sudah tidak percaya sama saya. Begitu ya, percaya sama saya. Anda jangan percaya sama Ustaz. Anda tanya sama Ustaz, sedekah apa Ustaz itu? Orang sedekah tanya pada Ustaznya lah. Sudah usah, sedekah itu teori saja. Dia tidak usah sedekah lah, tidak sedekah dia. Tidak sedekah lah. Tapi orang-orang yang hatinya tenang enggak? Saya akan sedekah semampu saya. Semampu saya untuk keselamatan buat saya, buat anak saya, buat keluarga saya, agar saya terhindar dari murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Dan saya bertawakal, saya tidak akan menggunakan parameter-parameter dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi nanti ya tahun depan tuh diprediksi sudah ada karutan ya. Begitu ya. Jadi bagaimana? Jadi kita mesti khawatir. Oh enggak ada khawatir. Ya. Atau tanya kepada siapapun, ya, tidak perlu ditanya. Tanya kepada dukun, kepada ini. Ya. Alias tidak bertawakal. Saya tawakal Rasulullah. Saya akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan sholat. Hasilnya, fahal antum muntahun. Berarti apa tidak? Berarti apa tidak? Ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa tidak? Itu ya, selesai. Intahina ya Allah, intahin. Kata Al-Fatih, intahina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Ya. Baik. Setelah selesai dari itu semua, Allah Ta'ala memberikan nasihat. Ayat 92 ya. Nah, sudah masuk waktu Isya, nanti akan saya ulangi lagi ya, ayat 1990 ini ya, karena masih ada lanjutan, tidak bisa dipotong begitu saja ya, karena ada kesimpulan-kesimpulan yang ada pada ayat ini yang insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.